Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu Guru, para tenaga pendidik dan pengajar di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ibu Sutari Lestari Pujiati. Saya guru di Sekolah Dasar Negeri Pademangan Timur 06, Jakarta Utara. Selain sebagai guru kelas 5, saya juga guru yang ditugaskan untuk menjadi koordinator PDBK di sekolah. Perlu diketahui, sekolah saya adalah sekolah inklusif di mana siswa dijadikan satu dalam satu kelas, baik siswa reguler maupun siswa PDBK. Salah seorang siswa PDBK kami yang sudah diobservasi dan menjalani terapi di tingkat rumah sakit jiwa di Jakarta adalah Kanza Janeta Nasution yang saat ini duduk di kelas 6. Pagi Bu Putri, ada apa Bu Putri? Begini Bu, saya ingin melaporkan tentang kelas saya. Ada siswa yang bernama Kanza, kelas 5B. Saya lihat dia itu untuk pengetahuannya itu kurang. Terus dia suka tantrum juga tiba-tiba. Prestasinya menurun. Iya, prestasinya menurun. Kira-kira mungkin perlu apa ya Bu? Kanza sampai diobservasi oleh pihak tim GPK PDBK di sekolah adalah berangkat dari laporan wali kelasnya Ibu Putri yang waktu itu Kanza masih duduk di kelas 5 dan Kanza mengalami prestasi yang turun drastis. Kanza juga sering diketemukan dalam kelas dalam keadaan menangis atau termenung sendirian dan tidak semangat belajar. Bahkan Kanza dilaporkan oleh pihak orang tua beberapa kali mengalami masa seperti takut masuk ke dalam lingkungan sekolah yang notabene adalah lingkungan ramai. Dan beberapa laporan dari keluarga adalah Kanza sering berusaha untuk kabur dari rumah. Ya, selamat pagi Bu. Pagi Mama Kanza. Maaf sebelumnya, ada apa ya? Saya dipanggil mengenai. Iya. Begini Mama Kanza, tadi Ibu Putri, guru kelas 5B, gurunya Kanza, menghadap saya ya Bu Putri, memberikan laporan soal perkembangan prestasi Kanza selama ini. Hasil laporan di kelas adalah Kanza sering melamun, tidak fokus belajar, bahkan kadang-kadang emosi yang tidak stabil di kelas. Yang ingin saya tanyakan sama Ibu, apakah hal seperti ini juga di rumah terjadi? Sebenarnya jarang ya Bu. Cuma kadang ada pagi-pagi misalnya bekal udah siap, udah rapi, tinggal berangkat sekolah, tiba-tiba dia ngamuk, semua dibuang, dia langsung teriak, aku nggak mau sekolah. Oh, gitu. Tapi setiap saya tanya, dia nggak mau jawab. Salah seorang siswa PDBK kami yang sudah diobservasi dan menjalani terapi di tingkat rumah sakit jiwa di Jakarta adalah Kanza Janeta Nasution yang saat ini duduk di kelas 6. Kanza sudah menjalani terapi sejak kelas 5 ketika kami mendapatkan laporan dari pihak orang tua. Kanza sering mengalami tantrum dan emosi yang tidak stabil. Dalam kesehariannya, Kanza sama seperti siswa-siswa yang lainnya tidak tampak kalau dia adalah siswa yang terindikasi oleh dokter jiwa sebagai siswa bipolar. Setelah melalui masa observasi selama 3 bulan dan ternyata penurunan drastis prestasi Kanza dimulai dari 1 tahun sebelumnya. Sebelum observasi dilakukan, saya sebagai koordinator guru pembimbing khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah negeri SD Negeri Pademangan Timur 06 memutuskan untuk menyarankan kepada orang tua Kanza melakukan konsul ke dokter poli kembang anak di tingkat Vaskesmas. Kami memberikan surat pengantar yang harus dibawa Kanza juga ke rumah sakit
Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto di Jakarta untuk melakukan tes IQ agar kami bisa melihat lebih jelas lagi secara medis sebenarnya ada apa dengan anak ini. Misi Ya. Bu, Silakan masuk. misi izin Bu, ini mau minta tanda tangan untuk ke Rumah Sakit RSPAD bahwa Bu Tari sebagai guru GPK ada siswa yang dirujuk untuk tes IQ ke Rumah Sakit RSPAD. Oke, anaknya siapa dan kelas berapa? Anaknya Bu Putri kelas 5B. Oke. Observasinya selama ini apa? Itu semuanya dari Bu Tari tadi terindikasi kesulitan belajar, susah konsentrasi tadi sih Bu. Oke, saya tanda tangan ya. Iya. Ya, silakan Mbak. Ya, Makasih ya, Bu. sama-sama. Bu, Selamat siang Mama maaf saya Kanza. telat menyerahkan hasil tes IQ-nya. Oh Karena ya, ternyata memang Kansa ada tes lanjutan MMPI di sana. ya. Dan ternyata setelah dites dan ditelusuri dengan Dokter Rosita, ada indikasi bipolar. Ada indikasi bipolar. Dokter Rosita itu dokter jiwa atau Dokter jiwa khusus anak dan remaja. untuk anak dan remaja. Berdasarkan hasil keputusan dokter jiwa yang menangani Kanza di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Kanza harus menjalani konsul dan terapi setiap bulan, datang ke polipsikolog atau polijiwa di rumah sakit ini, dan Kanza mendapat treatment obat-obatan dari dokter supaya Kanza mengalami ketenangan dalam mengontrol emosinya dan Kanza lebih fokus belajar. Setelah beberapa bulan, ternyata Kanza mengalami kenaikan prestasi belajar yang sangat signifikan, dengan kondisi Kanza di kelas lebih tertib, lebih tenang, bahkan tidak pernah tantrum lagi, dan Kanza juga semangat pergi ke sekolah. Kegiatan untuk pengayaan bagi siswa inklusi di sekolah ini juga termasuk, salah satunya adalah pengayaan dari guru untuk kegiatan melukis sebagai bagian dari terapi ketenangan jiwa. Karena perlu kita ketahui juga, kegiatan melukis ternyata dapat mengontrol emosi jiwa seseorang agar lebih tenang dan lebih bisa mengontrol emosinya. Dan mereka jadi juga lebih fokus belajar dan lebih semangat ke sekolah. Selama ini menjalani terapi dan konsul ke pihak rumah sakit besar di mana ada polijiwa dan dipertemukan dengan psikiater melalui beberapa treatment, pengobatan, konsul, itu gimana menurut Ibu sekarang ini? Apakah semakin membaik? Ada perubahan? Puji Tuhannya ada perubahan. Ada perubahan. Ya, yang dulunya itu tahu sendiri nih, Iya, betul. mau berangkat sekolah itu harus ngamuk dulu, harus saya seret dulu sampai depan gerbang, terus saya harus bukannya bisa tolong nggak, anak saya di depan gitu. Pasti setiap bulan ada seperti itu ya. Drama seperti itu. Iya, dramanya pasti ada. Tapi puji Tuhannya setelah mengikuti Program. terus konsul, pengobatan segala macam, puji Tuhannya ya sudah mulai berubah. Kayak misalnya dia pagi-pagi, mama lihat gelang pinggang aku di mana, nggak ada tuh ngamuk segala macam. Udah nggak tantrum lagi Udah ya? nggak ada drama-drama lagi. Demikianlah cerita singkat perjalanan kegiatan tim guru pembimbing khusus peserta didik berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Negeri Pademangan Timur 06. Semua kegiatan siswa-siswa ini terkoordinir dengan baik karena kami memiliki program sekolah khusus untuk PDBK, dan kami juga selalu rutin memberikan edukasi kepada orang tua murid dan siswa peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka menjadi lebih baik lagi ke depannya.
Terima kasih banyak kepada kalian semua, guru-guru hebat di seluruh Indonesia, menjadi peserta yang jauh lebih baik lagi. Karena sebagai anak, mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhannya, dan mereka punya hak untuk meraih cita-citanya setinggi mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.